Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang mahabbah atau cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa hukumnya? Apakah wajib? Bagaimana kalau kita tidak mencintai Nabi Muhammad, dan apa manfaatnya mencintai Nabi Muhammad? Terkadang ada orang yang menganggap cinta kepada Nabi Muhammad itu hal yang biasa, padahal begitu banyak hadits-hadits yang menjelaskan kepada kita betapa ditekankannya mahabbah ini, yang tak lain menjadi tolak ukur keimanan seseorang, yaitu dengan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta kepada beliau hukumnya adalah wajib. Setiap umat diwajibkan untuk mencintai junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kewajiban mencintai itu bukan hanya sekedar cinta, namun mencintai beliau melebihi daripada orang tuanya, melebihi daripada anak-anaknya, melebihi daripada hartanya, melebihi daripada dirinya sendiri. Jadi kewajibannya bukan hanya sekedar cinta, tapi harus mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada harta, keluarga, bahkan dirinya sendiri. Jadi yang perlu kita pahami, kalau tidak mencintai Nabi sebagaimana yang diperintahkan, berarti kita bertolak belakang dengan perintahnya. Namun bukan berarti orang yang belum bisa mencintai Nabi melebihi daripada keluarganya, hartanya, bahkan dirinya sendiri, itu bertolak belakang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda, yang tidak mau dengan yang belum bisa itu berbeda. Kalau tidak mau melanggar. Tapi kalau belum bisa berarti harus terus berjuang untuk bisa mencintai Rasulullah SAW melebihi daripada anak, kerabat, keluarga, harta, bahkan melebihi daripada dirinya sendiri. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang perihal ini. Salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Hisham, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahwasanya pada suatu ketika Rasulullah pernah menggenggam tangan Sayyidina Umar ibn Khattab. Jadi dalam keadaan bersama, kemudian Rasulullah memegang tangan Sayyidina Umar ibn Khattab. Nah, di momen yang indah itu, ketika tangan beliau dipegang oleh Rasulullah, maka Sayyidina Umar ibn Khattab mengutarakan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali daripada diriku. Jadi Sayyidina Umar mencintai Rasulullah melebihi daripada apapun, akan tetapi dia masih mencintai dirinya melebihi daripada Rasulullah. Engkau lebih aku cintai daripada anak-anakku, engkau lebih aku cintai daripada kedua orang tuaku, engkau lebih aku cintai daripada seluruh harta yang aku miliki, kecuali daripada diriku. Jadi dia masih lebih mencintai dirinya ketimbang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi saat itu menjawab ucapan Sayyidina Umar ibn Khattab, "La walladhi nafsi biyadihi." Bahkan sebelum menjawab beliau bersumpah, "Tidak, demi jiwaku yang berada di dalam genggaman Allah." Bersumpah demi Allah, "Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Sampai engkau jadikan aku lebih kau cintai daripada dirimu. Di sini Nabi SAW menunjukkan tidak sempurna keimanan seseorang kecuali dia bisa mencintai Nabi Muhammad SAW, bukan saja melebihi daripada keluarganya, hartanya, namun juga harus melebihi daripada kecintaannya kepada dirinya sendiri.
Sampai akhirnya Sayyidina Umar ibn Khattab, beliau berkata, fa innahul an wallah, sesungguhnya saat ini, sekarang, demi Allah ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min nafsi, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Dalam riwayat yang lain, Sayyidina Umar ibn Khattab pernah ditanya oleh putranya Abdullah bin Umar, apa yang menjadikan beliau berubah? Tadinya beliau mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada segala sesuatu yang ada, namun masih mencintai dirinya melebihi daripada Nabi Muhammad. Ketika mendapatkan penjelasan dari Nabi Muhammad, jangan, Nabi memerintahkan untuk mencintai Nabi Muhammad bahkan melebihi daripada dirinya sendiri. Kemudian Sayyidina Umar berubah, dan ikrarnya Sayyidina Umar bukan hanya sebatas di lisan ya. Kalau kita mungkin ngomong cuma di lisan, nggak boleh begini, oh ya sudah begitu. Sayyidina Umar tidak. Sayyidina Umar orang yang dikenal zahirnya dengan batinnya sama, luarnya dengan dalamnya sama. Maka putranya bertanya, apa yang membuatmu itu kemudian berbalik dari tadinya mencintai dirimu melebihi daripada Rasulullah, kemudian mencintai Rasulullah bahkan melebihi daripada dirimu sendiri? Apa jawab Sayyidina Umar? Karena saya berpikir nanti di hari kiamat siapa yang saya butuhkan? Apakah di hari kiamat saya butuh dengan diri saya sendiri? Kalau memang kebutuhan kita kepada diri sendiri itu ada manfaatnya di hari kiamat, terserah mau cinta kepada diri sendiri. Tapi kata Sayyidina Umar, saya kemudian ketika berpikir seperti itu, saya sadar di hari kiamat gak ada yang lebih saya butuhkan atau yang sangat saya harapkan adalah syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Berarti beliau lebih layak saya cintai daripada kecintaan saya kepada diri saya sendiri. Maka dari itu kemudian beliau mengikrarkan, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Jadi di sini kita dijelaskan tentang hukum atau dalil wajibnya mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada kecintaan kita kepada keluarga kita, harta kita, bahkan melebihi daripada kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Maka Nabi SAW ketika mendengar jawaban Sayyidina Umar ibn Khattab, beliau berkata, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, di mana para ulama menjelaskan arti daripada ucapan Rasulullah, yakni kamala imanuk, yaitu telah sempurna keimananmu dengan mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi daripada dirinya sendiri, hartanya, keluarganya, dan apapun yang ada di muka bumi ini. Dan dalam hadis ini Nabi SAW bersumpah, padahal Nabi itu orang yang jujur, gak pernah berdusta. Nabi itu maksum, gak perlu bersumpah, orang pasti percaya, dan orang harus percaya dengan ucapan Nabi Muhammad. Tapi kenapa Nabi dalam ucapannya diawali dengan sumpah, la walladzi nafsi biyadihi, tidak, demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, menunjukkan takkid, dipastikan engkau harus mencintai aku melebihi daripada dirimu, engkau harus mencintai aku melebihi daripada keluargamu, anakmu, hartamu, atau apapun yang di muka bumi ini. Jadi kalimat qasam atau sumpahnya Nabi Muhammad menunjukkan takkid betapa pentingnya mencintai Rasulullah SAW. Jadi bukan hal yang sepele, bukan hal yang main-main, namun ini kewajiban yang harus diperjuangkan oleh umatnya, berusaha untuk mencintai Rasulullah SAW melebihi daripada apapun yang ada di muka bumi ini. Kemudian dalil-dalil yang lain sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, fawalladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang daripada kalian, yang artinya tidak sempurna keimanannya, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi, sehingga dia bisa menjadikan aku lebih ia cintai melebihi daripada orang tuanya dan juga anak-anaknya. Kalimatnya di sini walidihi, ayah. Apakah ibu nggak termasuk? Termasuk, karena kalimat ayah ini mencakup keseluruhannya, yaitu orang tuamu, ayahmu dan ibumu. Dan juga masih banyak daripada hadis-hadis yang lain, sebagaimana juga diriwayatkan oleh Sayyidina Anas ibn Malik, tidak beriman salah seorang hamba kepada Rasulullah, artinya tidak sempurna keimanannya sehingga dia bisa menjadikan aku, kata Rasulullah, lebih ia cintai daripada keluarganya, hartanya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 24 mengancam orang-orang yang mencintai Allah sama Rasulnya di bawah kecintaannya daripada ayahnya, keluarga. Jadi mencintai ayahnya, mencintai keluarganya, mencintai orang tuanya, mencintai hartanya melebihi daripada kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya Allah. Katakan, kalau mereka masih mencintai ayah-ayah mereka, saudara-saudara mereka,
harta yang mereka kumpulkan melebihi daripada kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Diancam dengan apa? Diancam dengan hukuman yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta ya'ti Allahu bi amrihi, yaitu para ahli tafsir menafsirkan bi'uqubatin ajilah aw ajilah, dengan hukuman baik di masa yang cepat maupun di masa yang akan datang. Ini nggak boleh kita menomorduakan Allah dan Rasulnya. Tetap cinta kita yang nomor satu untuk Allah dan Rasulnya, kemudian habis itu cintai yang orang tuamu dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai kecintaanmu kepada abaukum, ayah-ayah kalian, orang tua kalian, ikhwanukum, saudara-saudara kalian, harta yang kalian kumpulkan, jangan sampai kecintaan itu melebihi daripada kecintaanmu kepada Allah dan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hukum atau secuil daripada dalil kewajiban seseorang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada dirinya, keluarganya, hartanya dan lain sebagainya.